Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Widya Y, Helmalia Putri, Nur Aini, Reza Jauhar Novita, dan Rini Junita. Pada video kali ini, kelompok kami akan membuat pupuk organik cair dari nasi basi, yang mana kegiatan praktikum ini kami lakukan untuk memenuhi nilai pada mata kuliah mikrobiologi yang diampu oleh dosen Ibu Marlina Kamelia. Pupuk merupakan salah satu kebutuhan esensial yang diperlukan petani bagi pertumbuhan tanaman. Salah satu komponen penting dalam mengatasi tanaman yang kekurangan nutrisi di bidang pertanian serta aman bagi lingkungan adalah penggunaan MOL atau mikroorganisme lokal sebagai nutrisi atau vitamin bagi tanah agar tetap subur. Mikroorganisme lokal atau disingkat dengan MOL adalah mikroorganisme yang dimanfaatkan sebagai starter dalam pembuatan pupuk organik padat maupun pupuk cair. Bahan utama MOL terdiri dari beberapa komponen, yaitu karbohidrat, glukosa, dan sumber mikroorganisme. Salah satu bahan yang dapat dijadikan sebagai mikroorganisme lokal adalah nasi basi. Nasi basi merupakan salah satu limbah rumah tangga yang hampir setiap hari diproduksi. Nasi basi biasanya digunakan sebagai pakan ternak. Selain itu, nasi basi juga dapat dimanfaatkan untuk menyuburkan tanaman karena nasi basi memiliki kandungan unsur hara. Proses pembuatan nasi basi menjadi MOL dilakukan dengan proses fermentasi selama kurang lebih 7 hari dengan menggunakan wadah sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya mikroorganisme dari nasi basi. Jenis mikroorganisme yang terkandung dalam MOL nasi basi adalah Saccharomyces cerevisiae dan Aspergillus sp yang berperan dalam pengomposan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Helmalia Putri. Adapun alat yang digunakan yang pertama yaitu talenan, yang kedua pisau, yang ketiga wadah atau baskom, yang keempat toples atau wadah kecil, yang kelima saringan, yang keenam torong, yang ketujuh pengaduk. Adapun bahan yang digunakan yang pertama yaitu air 500 ml, yang kedua gula jawa 100 gram, yang ketiga nasi basi 200 gram. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rini. Tahapan proses pembuatan pupuk dari nasi basi. Yang pertama, kita kepal-kepalkan nasi lalu kita masukkan ke dalam wadah. Nasi yang kita gunakan sebanyak 200 gram. Setelah dikepal-kepal dan dimasukkan ke dalam wadah, kita tutup dan kita taruh di tempat yang gelap. Kemudian kita biarkan selama 3-4 hari. Setelah 3-4 hari, jamur pada nasi akan tumbuh atau disebut juga Rhizopus oligosporus. Langkah selanjutnya kita larutkan gula ke dalam air sambil kita aduk dan sampai gula benar-benar larut. Lalu kita masukkan nasi basi yang sudah ditumbuhi jamur, kemudian kita aduk kembali. Selanjutnya jika sudah kita masukkan ke dalam wadah atau botol, biarkan selama 1 atau 2 hari agar si mikroorganisme di dalamnya berkembang biak menjadi banyak. Jika sudah selesai atau sudah jadi, kita bisa aplikasikan ke tanaman dengan dosis 100 ml bubuk organik cair nasi basi dilarutkan ke dalam 10 liter air. Seperti kita ketahui, tumbuh dan berkembangnya tanaman sangat membutuhkan tanah yang subur dan nutrisi yang cukup. Nah, salah satu zat organik yang mampu menyuburkan tanah dan tanaman adalah nasi basi. Karena di dalam nasi basi terdapat sejumlah nutrisi penting diantaranya karbohidrat, protein, mineral seperti besi, fosfor, mangan, selenium, magnesium, dan kalium. Dan juga sejumlah vitamin diantaranya vitamin A, B1, B2, dan B3, di mana nantinya akan menjadi unsur yang bisa digunakan untuk tanaman. Larutan MOL adalah
larutan hasil fermentasi yang berbahan dasar dari berbagai sumber daya yang tersedia di tempat baik dari tumbuhan maupun hewan. Larutan mol mengandung unsur hara mikro dan makro, dan juga mengandung bakteri yang berguna untuk pupuk organik cair atau POC, dekomposer atau biang kompos untuk pembuatan kompos, dan sebagai pestisida organik untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Selain itu, mol juga mengandung hormon tumbuh seperti giberelin, sitokinin, dan auksin yang berfungsi sebagai zat perangsang tumbuh tanaman, memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologis tanah, lalu menyehatkan tanaman, meningkatkan produksi tanaman, dan menjaga kestabilan produksi, menambah unsur hara tanah dengan cara disiramkan ke tanah, tanaman atau disemprotkan ke daun, mempercepat pembuatan kompos, sampah organik atau kotoran hewan. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga dapat menambah wawasan teman-teman semua. Dan jangan lupa, sayangilah alam dengan menjaga lingkungan untuk kehidupan di masa depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.